Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul kekudusan, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di Bilangan pasal yang ke-8, Tuhan menjelaskan ritual pentabisan bagi orang Lewi sebelum bekerja di kemah pertemuan. Peran orang Lewi adalah melayani sebagai imam di kemah pertemuan. Tetapi mereka tidak dapat melakukan pelayanan bagi Tuhan sampai mereka dimurnikan dan dikuduskan. Ya. Nah, meskipun kita tidak lagi melakukan ritual pentabisan atau penyucian yang sama seperti orang Lewi, kita juga adalah imam yang dipanggil untuk hidup kudus sesuai dengan ayat bacaan hari ini. Artinya apa? Seperti orang Lewi, kita memiliki tanggung jawab untuk menyucikan diri kita dengan berpaling dari dosa. Ketika kita mengakui dosa kita, berpaling darinya dan menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidup kita, maka kita menerima kekudusan lewat pembenaran melalui kematian Yesus yang dilakukan sekali untuk semua umat manusia dan berlaku sepanjang masa. Ini tertulis di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Orang Lewi harus melakukan ini berkali-kali. Kita sudah dikuduskan oleh Yesus sekali untuk selamanya. Ini adalah pembenaran melalui pengorbanan Yesus yang telah memungkinkan pengampunan total dan hubungan yang sempurna dengan Allah. Kita benar-benar diampuni. Karena itu maafkan orang lain dan yang paling penting maafkan diri kita sendiri. Ya, ini adalah proses dikuduskan dari kutuk dosa. Di sisi yang lain, kekudusan adalah proses menjadi kudus. Ini tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 1-12. Tuhan tahu bahwa orang percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan sudah dikuduskan dari kutuk dosa, pasti akan mengalami kelemahan dan bisa kapan saja jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa berbeda dengan hidup di dalam dosa. Ketika orang percaya jatuh dalam dosa dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar, maka proses dikuduskan terus berjalan setiap hari. Selama kita ada di dunia yang penuh dengan dosa ini, kita tidak akan pernah mungkin bertindak 100% kudus. Itu sebabnya Tuhan menguduskan kita setiap hari. Ini adalah bagian dari kasih karunia Tuhan dan ini bukan tiket berbuat dosa. Karena dosa pasti akan berdampak negatif bagi kehidupan kita dan orang lain. Ini adalah proses kekudusan di dalam pikiran dan tindakan kita sehari-hari. Ya, jadi posisi kita sudah dikuduskan, tetapi secara perilaku kita dikuduskan setiap hari, secara pikiran kita dikuduskan setiap hari, terus di dalam progresnya Tuhan, supaya kita terus berubah untuk menjadi makin serupa seperti Dia. Pada akhirnya, bukan sekedar kita sudah dikuduskan dari kutuk dosa saja, kita akan menjadi orang kudus dalam pikiran dan tindakan ketika kekudusan yang sempurna itu terjadi. Ini akan kita terima ketika nanti kita hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan. Itu adalah proses yang namanya dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita akan hidup di lingkungan yang bebas dosa. Itu bisa dibaca di Ibrani 9 ayat 24, Ibrani 10 ayat 13-14. Terima kasih Yesus buat semua yang Kau telah lakukan bagi kami. Jadi hari ini kita yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita disempurnakan. Selama kita hidup, setelah kita terima Yesus, kita mengalami proses yang namanya kita dikuduskan setiap hari. Kita diubahkan setiap hari. Sanctification, diubahkan tiap hari. Dan kemudian nanti pada akhirnya kita mengalami proses yang namanya dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita mengalami tubuh yang baru, kita akan mempunyai semuanya serba kudus di hadapan Tuhan dengan sangat-sangat luar biasa sempurnanya nanti di hadapan Dia. Tidak ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi air mata di saat proses kemuliaan itu terjadi bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Selama kita hidup hari ini, terus pembaharuan budi terjadi setiap hari. Dan percayalah bahwa secara posisi kita sudah dikuduskan. Tetapi secara tindakan dan perkataan kita terus dikuduskan, kita terus mengalami pembaharuan budi setiap hari. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pelajaran yang indah hari ini. Kami percaya bahwa setiap hari kehidupan kami terus mengalami pengudusan daripada Tuhan.
kami sadar bahwa posisi kami di hadapan Tuhan sudah disempurnakan, sudah dikuduskan, karena Yesus telah mati bagi kami. Itu sebabnya di hadapan Bapa di sorga, kami sudah disempurnakan, kami sudah dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Tapi hari ini kembali kami sadar bahwa tindakan kami, perkataan kami yang kerap kali masih bersalah, masih ada dosa di dalamnya. Kami dikuduskan, diperbaharui hari lepas hari. Kami mengucap syukur buat proses-proses ini, dan kami tahu bahwa setiap hari kami akan menjadi lebih baik daripada kami yang kemarin. Dan kami percaya setiap hari kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan kehilangan pegangan. Terima kasih buat proses berjalan bersama dengan Kristus, dan terima kasih hari ini kami sudah dibenarkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyelesaikan semuanya di kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai, dan kami akan percaya firman ini menjadi pedoman bagi sepanjang hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai hari yang baru. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus memberkati.